Oke guys, welcome back my channel, Lex channel. Kali ini gua akan bikin tutorial basically HTML karena materi kuliah di 2020 ini gua masih masuk di HTML. Oke, sekalian gua mau sharing-sharing tentang HTML ini. Dan di sini materi kuliahnya sudah di-share oleh dosen gua melalui websitenya dia. Dan di sini ada materi format HTML. Oke, pemrograman web, memformat dokumen HTML. What the hell? Memformat dokumen HTML. Bapak Abdurrahman M.Com, Sistemik Mercusuar. Memformat dokumen HTML. Dalam HTML terdapat beberapa tag yang dapat digunakan untuk memformat dokumen. Tag tersebut diantaranya adalah tag BR, membuat baris baru, tidak memerlukan penutup. Tag P, memulai paragraf baru, tidak memerlukan penutup. Tag HN, heading, sebuah dokumen nilai N berkisaran antara 1 hingga 7. Ada H1, H2, H3, H4, H5 dan seterusnya. Itu memerlukan penutup, guys. Tag HR itu membuat garis batas horizontal. Example di sini ada atribut allegiance, ada width, ada size, no set, color. Nah, di sini allegiance itu untuk merupakan posisi vertikal garis pemisah. Nilainya adalah left, right, and center. Width lebih dari garis batas. Nilai yang dimasukkan dapat berupa pixel ataupun persen dari lebar jendela browser. Size menentukan tebal garis batas. Noset menonaktifkan efek 3 dimensi. Color menentukan warna garis batas. Oke, nanti kita akan cobain. Di sini ada contohnya nih. HTML head title format dokumen HTML. Body ini biasa itu ibaratkan kalau head itu atasnya sebuah web, dia di situ biasanya bisa nampung CSS, link style set kita, link JavaScript di atas, terus bisa berupa title, bisa berupa meta dan lain-lain sih, banyak biasanya di head. Sedangkan body itu ibaratkan body itu kan badan ya, maksudnya di area bawah setelah head atas. Nah, body itu biasa isinya dari sebuah website, dimana di dalam body itu ada namanya sidebar, ada left bar, right bar, save bar, terus ada juga footer, ada juga navbar. Itu posisinya ada di dalam body. Oke, di sini ada ini web coba-coba saya. BR berarti dia membuat baris baru. Di sini ada nama saya. Dan di sini dia bikin paragraf, guys. Paragrafnya saya belajar web di Mercusuar. Paragraf lagi, hobi saya traveling, olahraga dan komputer. HR berarti dia membuat garis horizontal lagi ke bawah, terima kasih. H1 berarti dia teksnya ini besar, guys. Bab 1 HTML. Ini adalah isi bab 1. Oh, ini hanya teks biasa, nggak pakai heading H1. Dan di sini ada H2. H2 itu agak kecilan daripada H1. H1 agak gede. Subbab HTML. Coba kita praktekin, guys. Kita praktekin di sini, kita pakai Visual Studio Code. Oke, di sini kita pakai Visual Studio Code. Kita bikin new file, Lex channel. Kita bikin nama filenya gini. Dia biasanya ada ininya, headingnya. Save dulu, kita save dulu, bikin file Lex channel.html. Kita taruh aja di desktop, guys. Oke, di sini doc tipe HTML. Oke,
kita bisa seperti ini, hit. Di sini ada title, dimana title itu judulnya, misalkan Lex Channel. Setelah itu dia ada body seperti tadi. Oke, mana tuh? Nah, dia di sini format dokumen HTML. Kita di sini Lex Channel, titelnya, bodinya itu ini web coba-coba saya. Oke, berarti di sini kita coba bikin welcome back my channel. Kita kasih garis baru BR dengan heading, dengan nama, dengan teks Lex Channel. Oke, berarti setelah itu dia membuat paragraf. Dia membuat paragraf, tapi di sini tuh membuat paragraf itu selalu diakhiri dengan penutup, guys. Tapi tadi katanya di sini infonya tidak menggunakan penutup. Oke, it's okay, kita coba aja. Nah, kita yang ini. Berarti kita bikin paragrafnya itu saya belajar HTML di mercusuar. Hobi saya traveling. Oke. Kita bikin paragraf lagi. Berarti ini enggak ini sejajar nih kalau kita nggak pakai BR. Coba kita pakai BR. Hobi saya traveling. Salah guys, traveling dan vlog ya. Nah, ala YouTuber buat kayaknya vlog. Oke, di sini ada HR, horizontal line nih dia. Oke, kita coba HR guys. Coba kita tes, mau nggak ya dia? Oh, HR mah nggak pakai penutup. HR tuh hanya headingin, maksudnya line horizontal aja sih. Terima kasih. Oke, coba kita tes. Terima kasih. Coba kita tes. Di sini ada development. Oke, Lex Channel kita open with Google Chrome. Oh no, dia membuat line guys. HR tuh membatasi. Nih HR nih, line ini nih. Oke, terima kasih. Oke, ini kayaknya mengganggu sekali kode-kode ini. Oke, terus di sini ada apa lagi nih? Ini adalah isi bab. Oke, bab 1 HTML. Kita cobain H1 guys. H1 heading. Ini tuh tebal. Bukan tebal sih. Maksudnya gede, ukurannya tuh lebih besar daripada paragraf, daripada si P ini nih. Jadi coba kita tes, misalkan judul utama. Kita tes apa yang terjadi. Tuh. H1 tuh hurufnya besar guys. Nah, tadi si title ini akan men-set teks di tab browser kita nih, seperti ini, Lex Channel. Nah, di sini ada headingnya ditutup, dan body itu bagian ini yang terlihat oleh browser nih di sini nih. Itu tuh body semuanya, mulai dari welcome by my channel, Lex Channel. Nah, ini tuh body semua guys. Mau itu footer, nah nanti dia tuh masuknya tetap di body. Oke, kita lanjut lagi. It's okay, pelan-pelan. Ini masih HTML guys. H1, H2. Kita akan coba H2. H2 tuh kayak gimana sih? H2 tuh lebih kecil daripada H1. Contoh, judul, kaget guys. Oke, judul kedua. Oke, kita tes judul kedua, apa yang akan terjadi. Nah, tuh terlihat kan dia lebih kecil daripada
H1. Oke, kita lanjut. Ini baru sampai, oh dia ada H3, H1, H2, H3, H4 pun masih ada, masih banyak guys. H3 nih kita cobain sampai H7, coba deh judul ketiga. Oke, H3, H4 judul keempat. H5 pun juga masih ada judul kelima. Coba H6, heading H6 judul ke-6. H7, oh nggak ada H7 guys, adanya cuma sampai H6. Jadi itu yang tadi di materi ini katanya dia heading sebuah dokumen nilai N berkisaran antara 1 sampai 7. Tapi di sini sih cuma sampai H6 aja sih. H7-nya nggak ada guys. Oke. Gak apa-apa. Oke, kita coba tes. Apa sih bedanya? Oh, nih. H6 judul ke-6 seperti ini. H5 judul ke-5. Dia ya lebih besar lah daripada H6. H4 apalagi kan lebih besar dari H6 dan H5. Judul ketiga ini H3 guys. Ini H3 lebih besar di antara H6, H5, H4. H2 lebih besar dari H3 sampai H6. Oke, apalagi nih H1 judul utama, dia paling besar. Oke, sekarang lanjut ke, kita sudah sampai sini, dia penutup body. Oke, kita langsung ke contoh kedua, text center. Oke, di sini kita akan coba masuk text center. Seperti apa hasilnya, kita tes. Ini merupakan text center. Oke, kita lihat. Nah, text center tuh seperti ini guys. Dia akan menjadi di tengah dengan kode pembuka center dan penutupnya backslash center. Oke, sampai sini paham? Oke, kita lanjut lagi ke underline. Kita membuat sebuah list. Di sini ada UL dan OL. OL itu apa? Unordered apa ya? Unordered list sama ordered list. Apa itu? Oke. Kita coba ya. Nih, kita coba tag UL dan tag OL. Oke. Kita akan mencoba membuat, ini adalah contoh order list dan unorder list. Oke. Order list and unorder. Sorry. Agak belibet ya ngomongnya. Oke, kita coba tes. Kita masih pakai file yang ini aja. Kita coba bikin UL. Setiap UL selalu ada li itu merupakan listnya dari sebuah underline yang ke bawah dan ada li-nya seperti ini. Contoh, misalkan ini pisang, misalkan kita bikin gini, daftar belanja, misalkan kita pakai H3, daftar belanja ke pasar. Oke, kita kasih BR, kita spasi ke bawah. Oke, di sini listnya apa? Pisang, sayuran, terus bumbu dapur, bumbu rendang. Oke, terus apalagi, jangan 3 guys, kita bikin 4 aja, 3 ganjil. Terus ini cemilan. Oke, kita tes.
Apa yang terjadi? Tarang. Daftar belanja ke pasar. Ada pisang, ada sayuran, ada bumbu rendang sama cemilan. Apa sih bedanya UL sama OL? Oke. Itu tadi kita baru bikin UL. Belum bikin yang OL-nya, oke? Kita coba bikin yang OL-nya. Nih, kalau OL-nya seperti ini, guys. OL. Set. Misalkan kita juga sama bikin ini juga, kita copy paste aja. Coba kita tes, kita lihat. Nah, kalau OL tadi kan UL tuh dia nggak berupa angka gini kan, ini kan berurutan 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan UL tuh dia hanya titik-titik hitam aja, guys. Unorder kan namanya aja unorder list. Bedanya sama order list. Oke. Di sini sudah tahap UL. Selanjutnya kita akan ke memformat dokumen, dan di sini apa nih? Oh, ini example yang tadi, guys. ULI. Oke, kita sudah di sini udah, OL juga sudah. Di sini ada akronim untuk memberi keterangan atau screen tips. Contohnya tuh kayak gimana? Coba kita tes. Di sini di body ada akronim title World Wide Web atau WWW. Akronim, oke, ditutup sama akronim juga, oke. Bila kita meletakkan kursor di atas kata-kata www, akan muncul kata World Wide Web pada screen tips, oke. Coba kita tes, guys. Kita coba body, kita tes akronim. Apa ya? Akronim, oke. Akronim title, oke. Title apa? Di sini dia World Wide Web. WWW. Oke, kita save. Oke, ketika kita klik, katanya muncul tips. Gimana ya? Ada yang tahu? Tag akronim untuk memberi keterangan atau screen tips. Tapi di sini nggak muncul, guys. Oke, di sini nggak muncul akronim. Coba kita tes akronim HTML. Oh, dia di Mozilla nih, jangan-jangan. Coba kita tes, buka file ini di Mozilla. Wow, nggak ada saya. Ada Mozilla, guys. Safari coba kita tes, nggak ada. Oke, jadi dia worth it-nya di mana nih? Akronim title World Wide Web. Oh, is only component of internet. HTML 4. Oh, ini dia support nih. Google Chrome support, Internet Explorer support, Firefox support. Oke. ABBR atau pakai ini dia. Harusnya muncul loh. Oke deh, kita lanjut dulu ya, guys. Kita lanjut ke sini. Memformat karakter. Format terhadap karakter yang ditampilkan akan sangat berguna untuk membuat sebuah dokumen HTML yang menarik. Pemformatan karakter tersebut mencakup beberapa hal: logical format sama physical format, tag, block quote, tag, font, dan karakter khusus. Oke. 10 ada city, digunakan untuk menandai suatu kutipan, citation. Kode digunakan untuk menampilkan kode-kode pemrograman. Oke. M merupakan menandai suatu teks yang ditekan
ditekankan oleh penulis. KBD digunakan untuk menandai suatu teks yang harus dimasukkan oleh user melalui keyboard. SAM digunakan untuk menandai suatu teks yang dimaksud sebagai contoh. Strong membuat lebih bold gitu sih. Nih. Maksudnya lebih menandai sebagai yang terpenting nih. Contohnya kayak gini sih, bold. Strong. Oke. Strong text. Ini merupakan strong text. Nah, dia membuat bold gitu guys, bold text. Jadi kita kan sebenarnya bold itu kan bisa pakai B juga, seperti ini. B ini merupakan bold text. Hampir sama dia sama. Nah tuh, coba kita kasih spasi dulu, kita kasih enter dulu. Set. Tuh hampir sama sebenarnya antara bold dengan strong. It's okay. Di sini ada var untuk menampilkan nama variabel. Di dfn digunakan untuk menandai sebuah subdefinisi dari daftar definisi. Oke, subnya didefinisiin lagi guys. Oke, di sini ada formatnya. Dia contohnya tadi BR, dia mau ngasih spasi 2. Dia berkata EM, berarti dia. Oke guys, kita lanjut lagi ke lembar dokumen ke-11. Sebenarnya sini masih lanjutan yang tadi, si BR, body, si T, BR, oke. Kode berarti dia merupakan yang nampil tuh kayak kode misalkan itu nanti C++, Python atau apa di show ke browser kita, jadi dia nggak ke execute kodenya, mau itu kode PHP, kode apa yang lain-lain, dia akan berupa kode. Jadi bukan teks biasa, dia nanti akan berwarna. Lanjutan format. Oke. Format dokumen. Physical format adalah format terhadap fisik. B tuh untuk menampilkan huruf tebal yang tadi kita udah coba guys. Dia tuh hampir sama si stronghold. Oke. I untuk menampilkan huruf miring, italic guys. U underline. Oke, untuk membuat garis di bawah pada teks. TT untuk menampilkan huruf seperti huruf mesin ketik. Oke. Strike untuk membuat garis horizontal di tengah huruf. Strike tuh jadi ada teksnya seperti ini. Kita akan coba ini. B I U T T string big small sub and sub. Oke. Kita coba satu persatu guys. Kita akan coba. Di sini kita akan coba B. Pertama, ini harusnya teks tebal. Oke. Kita kasih BR. Terus di situ ada I itu italic. Ini harusnya teks menjadi miring guys, italic. Kita kasih BR lagi. Terus ada namanya strike. Oke. Ini katanya apa? Strike membuat horizontal. Oke. Ini teks ini harusnya membuat garis horizontal pada teks. Oke, kita coba ini dulu guys. Kita akan coba. Nah, ini dia nih. Ini harusnya teks tebal. Ini harusnya teks menjadi miring. Ini harusnya membuat garis horizontal pada teks. Oke, worth it. Emang benar. Terus big small. Oke, kita akan coba big and small. Coba kita coba big. Berarti ini harusnya membuat menjadi besar. Besar itu kayak gimana ya?
kita akan coba. Wow, ini sekelas sama ibaratnya H3 kayaknya ini mah, hampir sama kayak H3 apa H4 ya, cuman nggak tebel sih. H4 ini kan tebel. Iya ya, nih hampir sama kayak H4 ya, hampir sama. Terus di sini ada small sama sub. Coba kita coba small. Jangan lupa kita kasih BR guys, BR membuat garis ke bawah biar enter gitu lah. Sekarang kita bikin small, teksnya kecil, harusnya teksnya kecil. Oke, small, kita coba. Wow, betul guys, teksnya menjadi kecil. Oke, sampai sini sudah paham? Kalau kalian belum paham, silahkan komen di bawah apa yang kalian belum paham. Dan di sini ada sub sama sub. Oke, coba kita tes guys, sub dengan sub. Ini si sub, kita kasih BR lagi, dan ini sub, bukan sop ya. Iya. Sub. Oke, kita tes apa sih jadinya. Ini si sub, ini si sub. Apa bedanya ya? Ada bedanya sih. Superscript sama subscript. Apa gara-gara ini ya kurang kasih BR ya? Coba kita kasih BR ya. Ini si sub, ini si sub. Oke. Saya kurang tahu kalau si sub itu apa. Oke, sekarang ke 15. Format karakter. Tadi kita sudah B, membuat huruf tebal, cetak tebal. I, kalimat ini akan cetak miring. Oke, U, underline, kalimat ini akan bergaris bawah. Strike, kalimat ini akan bergaris tengah. H, sub 2. Oh, ini dia guys, sub tuh ini. Sub tuh ini nih. H, sub 2. Coba kita tes. Kan di sini H sub 2. Apa ya jadinya? Jangan-jangan dia jadi di atas ya? Oh, di bawah guys, di bawah. Kayak misalkan CO2, berarti CO2 pakainya bukan sub tapi pakainya sub jangan. Oh yeah, I know. Misalkan CO2. Oke. Harusnya dia jadinya di atas. Oh, I know. Ya. Oke. Sombong amat. Kalau sub kalian kayak membuat teks terus di bawahnya kayak ada akar, misalkan pangkat gitu kan. 10 pangkat 2, berarti kalau pangkatnya di atas tuh pakainya sub. Seperti ini sih, kayak CO2 kan 2 di atas. Nah, kita coba pakainya si sub. Oke. Block quote. Penggunaan block quote. Berikut ini contoh penggunaan block quote. Oke. Kita coba guys, block quote. Coba kita coba block quote. Jadinya seperti apa? Ini merupakan block quote. Oke. Jadi kayak gini guys, block quote. Ini merupakan block quote-nya mana gitu? Ini merupakan block quote. Oh, seharusnya sih kayak ada kutip gitu sih, kalau nggak salah ya. Block quote apa harus gede ya? Block quote. Apa harus panjang? Nggak mungkin sih. Oh, block quote ini kalau kita ke bawah deh. Teks block quote. Coba kita tes aja dulu guys. Kan.
Block quote tuh semacam apa ya, jangan-jangan yang ada kutip duanya itu. Block quote text. Oke. Saya juga tidak hafal semua guys. Block quote text. Oke. Sebenarnya hampir sama kayak bikin quote gitu sih, kayak kutip dua. Ini block quote kayak gini nih, ada nggak ya itunya, example editor. Kita tes pakai editor guys. Oh, block quote nih kayak gini tuh. Ini nih block quote nih, semacam kayak ada kutip-kutip kayak gini. Oke, kita coba lihat example kedua footer. Oh, footer itu block quote tuh ini aja sih, kayak misahin ya, pemisah. Dia seperti pemisah aja tuh. Ini block quote 1, ini block quote 2 example. Nah, ini example 3 block quote 3. Jadi kayaknya misahin sih, dan dia kayak ada jaraknya nih antara sudut kiri sama si teksnya tuh agak ada jarak. Oke guys, kembali lagi, kita lanjut. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa di share jika video ini bermanfaat buat kalian, dan saya akan berbagi semua informasi yang saya tahu. Selagi saya bisa berbagi, kenapa tidak? It's okay. Hey, feeling good, like I should. When in the... Jadi block quote tuh kayak pemisah gitu sih antara ini. Contoh di sini example 1 dia memiliki pakai block quote nih. Terus example 2 juga menggunakan block quote. Di sini example 3 juga block quote. Dia tuh kayak ada jarak gitu sih. Jarak antara sudut kiri dengan teksnya tuh agak ada space-nya gitu. Nih, tuh. Dia block quote 1, ya kan? Nih. Terus di sini ada block quote 2. Tuh, si paragraf-paragrafnya. Oke, di sini juga yang example ketiga dia juga ada block quote-nya juga. Tuh. Jadi setiap example dia ada block quote-nya. Oke. Kita lanjut ke yang sampai berapa artikel ini ya? Banyak juga ya. Format dokumen. Oke. Oh, ini menentukan font guys. Font size, dia tipenya Arial atau sans serif atau yang lainnya, masih banyak sih font-font itu. Di sini ada size, ukuran, dan teksnya itu mau dikasih warna apa, warna biru kah, merah kah. Oke, kita akan coba tes contoh. Misalkan gini, font face. Oke, kita akan coba di sini font face. Oke, font face. Di sini dia Arial. Oke, kita coba Arial. Size-nya misalkan sama. Size-nya dia di sini 1. Size-nya 1. Coba bukannya gini ya. Size-nya 1. Coba dulu. Font face Arial size 1, color apa? Hijau, green. Jangan lupa font. Di sini teks K2. Ini teksnya berwarna hijau. Kita akan tes apakah dia berwarna hijau, dan oh ya guys, dia berwarna hijau. Oke, sampai sini sudah ada yang mengerti? Atau kalau kalian belum paham, silahkan komen di bawah. Mari kita bahas bareng-bareng melalui komentar, dan jangan lupa share ke teman kalian. Oke, sini ada lagi
Oh, ini membuat table guys, kita belum membuat table. Di sini ada contohnya, membuat table. Mana tuh tadi membuat table? Oh, kita sudah mau tahap terakhir nih, membuat table border th tr td. Oke, di sini penjelasannya. Table untuk mendefinisikan sebuah table, tr untuk mendefinisikan baris table, th untuk mendefinisikan judul tiap kolom atau baris, td untuk mendefinisikan isi tiap kolom. Oke, di sini ada atribut untuk tag table adalah sebagai berikut. Ada allegiance, terus ada background color, nanti ada BG color, ada backgroundnya. Background itu bisa merupakan image, gambar untuk latar belakang sebuah table. Ada BG color menentukan warna latar belakang table. Ada border, tebalnya bingkai-bingkai table. Terus border color, mau bordernya itu bingkainya itu berwarna apa. Terus ada border color light menentukan warna depan bingkai table. Ada border color dark menentukan warna bayangan bingkai table. Cell spacing itu menentukan jarak spasi antara sel. Oke, di sini ada cell padding menentukan jarak isi sel dengan bingkai. Height menentukan tinggi table. Oke guys, tadi kita masuk bagian si cell padding. Terus di sini ada namanya height menentukan tinggi table. Oke. Oh, sampai 26 slide guys. Ada validation menentukan posisi vertical text dalam sel. Oke, kita akan coba di sini table tr td th. Oke, table tr th tr. Oke, kita akan coba tes table border tr th. Kita akan coba bikin table tr th. Table tr th. Di sini menggunakan th. Kolom 1. Oke, kita di sini akan coba bikin ini kolom 1, di sini kolom 2. Oke, tinggal th kolom 2. Terus kita th lagi guys, kolom 3. Terus setelah tr ada namanya td guys. Kita akan bikin tr lagi nih, tr cuman di bawahnya itu, sedangkan yang tadi th untuk kolom heading, dan di sini kita pakai td untuk isi dari si kolom-kolom itu. Contoh kolom 1 berarti dia di sini baris 1 kolom 1, berarti gini, baris 1 kolom 1. Oke, di sini td lagi baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 1 guys. Sorry, baris 2 kolom 2, baris 3 kolom 3. Bukannya baris 1 kolom 2 ya? Oh iya guys, salah. Baris 1 kolom 1, baris 1 kolom. Oh, jadi 1 2 3 ya, dia seperti ini. Kita akan tes. Nah, ini dia. Baris 1 kolom 1 berarti punyanya si kolom 1. Baris 1 kolom 2 berarti dia kolom 2 si th tadi. Terus, oh my god. Oke, di sini ada kolom 3 baris 1 kolom 3. Oke, it's okay. Hey, feeling good, like I should. When in the Jadi kalau ini kan membuat barisnya baris 1 dan kolomnya itu kolom 1, kolom 2, kolom 3 keisi. Nah, kalau kita mau bikin banyak baris, berarti kan harus dibikin lagi tr-td nya kayak gini. Kita copy aja.
copy. Seperti ini baris kedua kolom 1, baris kedua kolom 2, baris kedua kolom 3. Kalau mau kita 3 baris berarti tinggal tambah lagi baris 3 kolom 1, baris 3 kolom 2, baris 3 kolom 3. Oke, kita akan tes. Nah tuh guys, ada baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3, baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 3, dan baris 3 kolom 1, baris 3 kolom 2, baris 3 kolom 3. Oke, di sini kita dia di sini menggunakan call span untuk menggabungkan beberapa kolom dan row span untuk menggabungkan beberapa baris. Oke, kita akan coba ini. Nah, di sini udah ada kodenya nih. Mungkin kalau bagi kalian yang males, tinggal copy aja nih. Bisa di copy nih buat pulang. Oke, coba kita tes. Tapi nggak mau guys. Feeling good. Oke, kita copy aja guys. Kita copy di sini. Kita bikin lagi. Oke. Tapi berantakan ya kalau hasil copy paste gini. Coba kita tes dulu deh. Berantakan guys, nggak bisa copy paste. Emang kita tuh nggak boleh males. Oke, berarti kita nggak boleh males. Gue bolak-balik terus guys. Damn! Di sini memformat dokumen HTML, membuat TRTD nih seperti yang tadi, pakai call span and row span. Oke, table widthnya 535. Oke, kita coba guys. Kita pakai table yang tadi aja. Table di sini kita tambahin width 535. Oke, terus bordernya hanya 1. Oke, border sama dengan 1. Oke guys, border sama dengan 1. Oh ya, jangan lupa selalu pakai ini. Nah, di sini dia TD nya menggunakan call span. Dia bikin TR dulu guys. TD pakai call span, TD nya pakai call span yang 4. Oke, jadi dia ngasih jarak call span sama dengan 4. Oke, div allegiance center. Dia membuat judulnya itu div allegiance center. Dia membuat ini guys, judul. Dia membuat judul itu di tengah, tapi kok salah guys. Allegiance, div allegiance center, div td, tapi kok ini nggak mau ya, tr td. Call span yang 4. Oke, call span 4, div allegiance center, judul div udah sama sih, tr. Oke, coba kita tes dulu guys. Harusnya di tengah loh, tapi di sini nggak mau ya. Atau enggak kita pakai aja si center. Harusnya sih mau tadi. Nah, daripada bingung-bingung pakai aja center. Terus di sini ada tr td. Oke, dia di sini bikin kolomnya ada nomor, nama, alamat, nomor telepon. Oke, jadi di sini kita bikin nama, nomor, ada nama, ada alamat, nomor telepon. Oke, berarti kita sudah sama, ada nomor, nama, alamat, nomor telepon. Oke, berarti td dia hanya 0, 0, 0, 0, 0. Oke, berarti kita isi aja example gini guys. Contoh kita isi satu data.
seperti ini. Nomor 1, nama Lex channel, alamat jalan, alamat raya utama. Oke, nomor teleponnya 08 something. Oke, kita save. Tara. Oke, sampai sini masalah call spam sudah kelar. Cuman di sini dia div legend, tapi kok tadi kita nggak mau ya pakai div legend ya, tapi kita bisa akalin dengan kode center tadi guys. Oke, di sini ada ngeload image. Kalau kita perlu sebuah gambar gitu kan, yang pengen kita load melalui internet pun juga bisa, melalui file directory yang ada di komputer kita pun bisa. Example seperti ini guys, image src, source-nya dari mana. Oke, contoh seperti ini, kita ambil dari Google image. Gambar apa nih? Gambar apa guys? Gambar lucu. Sini ada gambar lucu guys. Ngapain baper, hidup tuh untuk dinikmatin guys. It's okay feeling good. Oke, kita copy image, search image address, kita paste ke src. Kita lihat apa yang terjadi dalam web kita. Nah, image-nya sudah ngelot nih guys. Cuman kok ini kayaknya nggak enak ya, dilihatnya kegedean atau apa, atau kita mau bikin lebih kecil. Berarti kan kita menggunakan weight dan height-nya si atribut nih. Kita menggunakan atribut width dan height. Contohnya ketika kita pengen width-nya 40 px pixel dan height-nya hanya 2 berapa ya, 100 px. Nah, kecil banget guys. Oke, jangan width-nya jangan 40, coba kita jadi 100. Nah, jadi nih kecil di bawah. Sebenarnya masih banyak atribut yang lain. Oke, bagian image sudahan. Terus kita misalkan ketika gambar kita klik, kita akan arahin ke sebuah link. Misalkan gambar itu dari mana sih? Contoh kita pakai href seperti ini guys, seperti href ini. Oke, image-nya di dalam, kita pindahin. Tag-nya yang tadinya di luar, dia harus masuk ke dalam sini seperti ini. Set. Jadi kita mau taruh kemana nih? Misalkan kita mau ke channel YouTube kita ya kan, atau apa, atau ke link gambar tadi tuh larinya kemana gitu kan. Kita copy aja, open image new tab misalkan. Open link, copy link address. Contoh gini, ini tuh gambarnya larinya kemana sih nanti. Kita tinggal klik aja, set, udahan. Kita refresh. Jadi ketika gambar ini diklik, nah dia tuh ada URL-nya guys. Refnya misalkan ke, dia akan loading. Nah, dia akan, berarti gambar tadi tuh berasal dari cerita ihsan.com, gambar lucu di sini. Oke, sebenarnya ada lagi caranya biar dia tuh ke opennya bukan di pack yang sama, jadi dia new tab gitu. Berarti kalian tinggal tambahin atribut seperti ini. Atributnya target underscore blank. Dia akan open new tab untuk membuka link yang membuka gambar yang kita klik ini. Seperti ini. Klik. Nah, dia akan membuka tab baru. Oke. Sampai sini sudah. Yang ke-24, Anda akan Dimas Anggara, kode untuk menampilkan nama saya. Oke. Komentar guys. Jadi kalau kalian ingin, ini kodenya kayaknya ada yang salah nih, atau ini kodenya
harus dikasih penjelasan. Oh berarti seperti ini, kita perlu namanya komentar, kode komentar nih seperti ini, comment in HTML misalkan ya, ini untuk membuat table guys. Nah jadi komen ini tuh nggak akan show ke browser kita, dia hanya di kode aja, maksudnya sebagai ini penjelasan kode kita terhadap developer lain, seperti itu. Oke, di sini ada membuat format, tadi udahan, TRTD juga sudah. Oke, 26. Oke, sudah kelar nih guys. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita di Lex Channel Basically HTML. Berhubung ini lagi zamannya coronavirus, semua orang menjadi freelancer guys, dimana yang para kuliah belajarnya online, para pelajar belajarnya online, yang bekerja pada onsite-nya di rumah. Oke, jadi stay tune my channel, don't forget to subscribe. Jika ada masukan, saran, atau ingin tutorial yang bakalan harus Lex Channel bikinin buat kalian, silahkan komen di bawah. Oke, stay tune my channel, don't forget to subscribe. See you, bye bye.